Halo sahabat semanggi. Sebelumnya kembali lagi di MKO. Nah, hari ini kita akan bedah buku nih. Nah, bukunya ini juga kelanjutan dari bedah buku kita kemarin ya. Nah, ini buku dari Ventuk Ten Chodron, yaitu 7 tips hidup bahagia dari penerbit Dian Dharma. Nah, dari 7 tips ini kita kemarin sudah bahas nih di tips 1 sampai 3. Nah, sekarang saya dengan rekan-rekan saya lainnya kita akan membahas dari tips keempat lanjutannya ya. Tips keempat sampai ke-7. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Vira dari divisi HRGA dengan rekan saya. Saya Bayu dari tim Sales DC Surabaya. Saya Dia dari Final and Content. Oke, nah hari ini sudah ada Mas Bayu dan Budian dari divisi yang berbeda nih. Pasti sudut pandangnya juga kurang lebih banyak yang berbeda ya kalau untuk pekerjaan dan keseharian. Apalagi kalau di sini kan Budian sudah punya keluarga. Nah, Mas Bayu yang masih single pasti pola pikirnya atau mungkin pandangannya juga agak berbeda. Jadi kita bisa sharing tips. Yang mana sih atau sudut pandang seperti apa sih dari Mas Bayu dan Budian. Nah, untuk yang kita bahas ini adalah tips keempat dan ke-7 ya, lanjutan dari tips ke-1 dan ke-3 kemarin. Jadi yang teman-teman atau rekan-rekan dari Semanggi yang belum lihat sebelumnya bisa lihat dulu di pembahasan sebelumnya, yaitu tips 1 dan 3 agar kita bisa nyambung nih ke tips ke-4 sama ke-7 kali ini. Nah, 4 tips sisanya adalah yang pertama, menjaga keseimbangan diri. Nah, nih, jadi kunci kebahagiaan atau tips kebahagiaan itu adalah menjaga keseimbangan diri. Nanti kita bahas lagi ya lebih detailnya. Lalu yang kedua, berteman dengan diri sendiri. Dan ketiga, tidak selalu tentang aku. Yang ke-7 adalah mengembangkan kebaikan. Oke, untuk pembahasan yang pertama mengenai menjaga keseimbangan diri. Nah, di sini ada kata-kata nih. Tumbuhkan persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas yang baik, bisa berbagi ilmu denganmu, dan dapat menjadi panutan yang baik bagimu. Oke, di sini juga menjelaskan untuk menjaga diri kita agar tetap seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita perlu menjaga kesehatan yang baik. Ini udah faktor utama nih kalau ngomong tentang kesehatan. Lalu selanjutnya, ini berarti kita perlu makan dengan baik, istirahat cukup, berolahraga secara teratur, dan lain sebagainya ya. Lalu jangan lupa untuk yang kedua ya, menjaga keseimbangan kita juga memerlukan waktu sendiri ya. Atau kalau zaman sekarang anak-anak bilangnya quality time gitu ya. Jadi kita harus quality time dengan diri kita sendiri gitu. Nah, dari Budian dan Mas Bayu, ya, kalau di sini kan adalah cara yang pertama tadi kan kita perlu menjaga kesehatan, yang kedua kan quality time. Nah, kalau dari gambarannya Budian sendiri nih, dari Budian dulu mungkin ya Mas Bayu, atau Mas Bayu sendiri nih. Jadi menjaga keseimbangan diri itu agar tetap bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti apa biasanya? Terima kasih. Jadi kalau dari saya itu untuk misalkan menjaga keseimbangan itu, kalau dari saya pribadi biasanya saya lakukan itu, saya berpikir bahwa kadang di aktivitas di hari ini, hari besok dan seterusnya itu kan otomatis beda, yang kita lakukan beda meskipun dengan tema, apalagi divisi saya sebagai sales, judulnya pasti sama, kita harus aktivitas lapangan, visit, follow up. Nah, dengan judul beda tapi dengan orangnya itu pasti di dalam ceritanya pasti berbeda. Nah, dimana kalau saya usahakan itu misalkan melakukan suatu pekerjaan itu jangan sampai menunda-nunda. Karena apa? Itu nanti ada hubungannya. Kalau menunda-nunda itu bakalan, misalkan ada pekerjaan yang hari ini bisa saya kerjakan, bisa saya selesaikan, saya usahakan hari ini. Kalau misalkan saya tunda-tunda, besok akhirnya ngumpul di belakang. Nah, itu akhirnya jadilah kadang di belakang hari baru panik. Nah, itu salah satu faktornya. Itu saya menghindari dan saya usahakan untuk belajar dari sisi itu. Dan misalkan juga tadi yang disampaikan, meluangkan waktu untuk diri sendiri, me time gitu, kadang juga saya lakukan. Dimana kalau saya tipe orang yang mageran, kalau sudah di rumah itu malas keluar, siapapun yang mengajak tidak peduli. Jadi pengen misalkan me time keluar ya sendirian, naik motor keliling Surabaya sendirian. Oke, kalau dari Budian seperti apa?
Iya, kalau kita ngomong bahagia ya, kayaknya itu bahagia itu kalau uang banyak ya udah pasti bahagia ya. Tapi ternyata nggak seperti itu ya. Mbak Vira tadi bilang kalau kesehatan itu modalnya bahagia ya, emang betul. Kalau pas lagi sakit ya mau uang banyak juga tetap aja wajahnya murung lemas gitu ya. Apalagi kalau saya ini sudah umur 40, sudah ngurus anak 3, sudah ngurus suami, belum ngurus orang tua gitu, jadi harus benar-benar jaga-jaga kesehatan. Tadi kayak Mas Bayu tadi juga ngatur waktunya juga harus benar antara istirahat, pekerjaan dan orang lain juga ibadah gitu. Oke, jadi emang itu ya. Jadi kesimpulannya lebih bagaimana sih kita mengatur diri kita untuk pembagian waktu tadi, terus pembagian juga kesehatan. Nah, itu yang lebih penting gitu ya. Lalu yang selanjutnya nih, tips berteman dengan diri sendiri. Nah, ada kata-kata amati pikiranmu dan pelajari cara membedakan antara pikiran yang bermanfaat dan pikiran yang merugikan. Pahami bagaimana pikiran menciptakan emosi, beri ruang bagi hati kita untuk menerima dan menghargai dari diri apa adanya. Nah, ini banyak banget nih. Apalagi kaum kita nih sering ngomong overthinking gitu ya, malam-malam nih, tadi kayak Mas Bayu bilang tadi ya, malam-malam lihat Instagram scroll berita kemana-mana, jadi wah COVID lah ini jadi overthinkingnya kemana-mana. Nah, itu juga mempengaruhi kita jadi emosi ya kan, pikirannya jadi labil gitu ya, jadi belum apa-apa tuh udah stres duluan. Nah, kalau dari Mas Bayu sama Budian sendiri nih, bagaimana sih cara, mungkin ini lebih sama kayak tadi ya, tapi mengendalikan diri kita agar bisa memfilter nih dari hal-hal yang mungkin mana yang bisa kita ambil, yang mana yang positif yang kita serap, mana negatif yang bisa kita hindari, seperti itu. Kalau menurut saya ya, biasanya kalau orang-orang Buddha itu ya, mereka sering melakukan meditasi, yang disebut dengan meditasi. Istilahnya untuk menjernihkan, menenangkan diri biar bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berteman dengan dirinya sendiri. Kalau dari saya pribadi, namanya meditasi saya belum pernah mengalami. Ya mungkin kurang lebih tadi ya, me time tadi saya hubungkan dengan me time. Jadi sama kayak nenangin diri sendiri. Iya, kalau saya misalkan di rumah ya aktivitasnya itu apa ya? Mungkin lebih ke saya itu suka nonton video di YouTube ya, video di YouTube yang sekiranya itu benar-benar menghibur. Dimana kalau saya sudah larut dalam film tersebut, biasanya itu wis gak peduli dengan apapun. Misalkan ada 3 handphone saya pakai, HP yang lainnya kadang bunyi itu saya nggak ngerekam. Fokus malah kayak itu, jadi sampai menyentuh, jadi sampai ngena semuanya itu kadang saya sebut itu untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Karena apa, saya bisa mengambil kesimpulan. Setiap film pasti ada pembelajarannya buat kita. Nah, jadi pintar-pintar dari kita, kadang dari situ saya biar bisa berdamai dengan diri saya sendiri, biar bisa berteman dengan diri saya sendiri gitu. Kalau dari saya. Oke. Dari aku sih berteman dengan diri sendiri itu maksudnya teman yang paling baik dalam kehidupan ini tuh bagi kita itu ya kita betul. Sendiri. Jadi pada saat kita sedih itu kita ngomong sama diri kita sendiri, ayo kamu pengen apa sih? Kamu kalau supaya kamu bisa up lagi, bisa bahagia lagi itu kamu pengen apa? Yang mengerti diri kita sendiri kan juga kita sendiri ya. Oh ya, aku sukanya jalan-jalan. Oh ya, waktu kecil aku suka main menangkap ikan di sungai gitu. Mungkin itu bikin aku happy gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Walaupun kita sudah berumur, sudah dewasa, sudah remaja, yang tahu kita sendiri ya kita sendiri ya. Kalau memang mau melakukan hal-hal yang itu di masa kecil buat kita happy ya nggak apa-apa juga. Terus yang kedua, kalau di kitab suciku itu kan ada ayat yang bilang kenalilah dirimu maka akan mengenali Tuhanmu gitu. Sementara di semua kehidupan, walaupun itu yang membuat kita bahagia dan membuat kita sedih, itu kan atas jalannya Tuhan gitu. Jadi pada saat kita down, kita tanya sebenarnya Tuhan pengen apa sih gitu. Kalau kita sudah tahu, oh jalannya ternyata seperti ini, itu lama-lama kita bisa up lagi.
Oke, jadi lebih ke ini ya, menerapkan bagaimana pikiran kita tuh jadi jernih gitu ya, lebih tenang. Bagaimana kita bisa mengatur hati kita, pikiran kita jadi damai, meskipun ya sebenarnya hal-hal itu ya kita yang tahu ya diri kita sendiri gitu. Nah, kita nggak perlu nih peduli omongan orang. Oh, kamu kan sudah besar, kok masih harus beli ini jajanan anak kecil dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau hal-hal itu ya terserah kita sendiri, orang kita yang ngadepin ya. Selagi itu tak happy. Ya, selagi buat happy ya is okay, kenapa enggak gitu ya kan. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi bagaimana kita bisa membuat diri kita bahagia ya dari kita sendiri gitu sebenarnya. Oke, nah yang tips ke-6, tidak selalu tentang aku. Nah ini kalau ini bertentangan kebalik dari pembahasan tadi ya. Jadi disebutkan juga ketika kita mengamati ketakutan ini, kita melihat bahwa ketakutan ini tidak benar. Dunia tidak akan hancur jika kita melepaskan keterpusatan pada diri sendiri dan membuka hati untuk peduli pada orang lain. Nah, kalau misalnya tadi kan lebih ke bagaimana sih kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri, tapi jangan sampai kita tenggelam oleh diri kita sendiri gitu. Jangan sampai oke, aku maunya me time aja, tapi me time-nya sampai sebulan gitu, bersendiri di dalam kamar, nggak mau sosialisasi, nggak mau beradaptasi. Nah, di dalam kehidupan ini juga bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu kan juga tidak baik ya, dan itu juga pasti ya meskipun kita suka nyaman, tapi nggak mungkin dalam jangka panjang. Jadi pasti ada keterbosanan kan, ada rasa boring gitu ya, atau rasa bosan. Nah, kalau dari dalam sini adalah kita jangan hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Bahkan ada majalah yang berjudul Self, dan juga ada yang berjudul bernama Me atau aku. Nah, kita membeli produk-produk yang disebut iPhone, iPad dan segala macam jenisnya itu, kita percaya bahwa segala hal adalah mengenai aku. Kesenangan dan kesengsaraan lebih penting dibandingkan kesenangan dan kesulitan orang lain. Nah, cari deh apa sih, apakah hal-hal bahagia itu hanya dari diri sendiri? Kadang berbagi hal kecil ke sesama teman atau ke tetangga itu juga sesuatu hal yang membuat kita bahagia gitu. Kalau dari hal ini, jadi nggak melulu kok tentang diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mencari kebahagiaan itu dari orang-orang sekitar kita gitu. Betul. Nah, kalau dari Mas Bayu dan Budian, kalau misalnya gimana sih caranya nih bisa kalau kita tuh bisa membagi kebahagiaan kita walaupun sedikit ke orang-orang sekitar gitu. Oh, dari Mas Bayu kemudian baik. Dari saya. Ada nggak sih hal-hal yang aku tuh happy banget tuh kalau misal melakukan hal ini, tapi bukan ke diri sendiri, tapi ke lingkungan sekitar, hal kecil apapun gitu. Mungkin yang bisa nanti jadi satu ide dari teman-teman yang lihat ini, jadi oh iya sih hal itu nggak kepikiran, ternyata itu juga bisa loh buat kita happy gitu. Jadi kepuasan tersendiri gitu. Apa ya? Kalau saya itu banyak contoh ya, istilahnya saya tidak merasa itu apa ya bahasanya tadi tidak terlalu berguna bagi saya pribadi, tetapi bagi orang lain itu mereka merasa senang, merasa bahagia. Itu banyak hal, contohnya mungkin saya di kampung sana di Bojonegoro itu, di sana itu kan kalau perkumpulan di mana tetangga-tetangga itu kan aktivitasnya ya cuman di kebun, di sawah. Ladang. Mayoritas di sawah, mereka bercocok tanam. Jadi kalau misalkan sudah jam 9 atau jam 10 itu sudah kumpul semuanya. Nah, ini bukan kalau di sana kan biasanya ada pedagang yang keliling, dagang jajanan apa itu kan. Nah, pasti sering nimbrung di situ. Kalau ada gerombolan orang itu banyak, pasti ikut gabung di situ. Nah, di mana itu saya melihat kebahagiaan orang-orang di sana itu tuh tanpa saya bandingkan dengan kehidupan saya yang ada di kota. Itu saya melihat gini, orang-orang kalau di kampung itu kehidupannya sesederhana ini. Mereka cari kebahagiaan itu sesimpel ini gitu. Nah, akhirnya saya pengen ikut larut di dalam kebahagiaan orang-orang itu. Bagaimana caranya gitu kan? Akhirnya di situ saling cerita kecil juga kan. Di situ biasanya saya lihat
orang jualan yang keliling-keliling tadi kan biasanya orang ramai itu disamperin. Saya ya mungkin menurut saya itu nggak terlalu, orang-orang di sana kan sudah biasa ya. Nah menurut saya itu kan kurang terlalu biasa. Jadi saya biasanya beli apa gitu, biar yang mungkin merasa orang ini kan jarang di rumah atau apa gitu kan. Maksudnya dari sisi mereka ya kan. Nah akhirnya ya udah, biar di situ ikut larut, ikut menikmati suasananya juga, biar sambil menikmati jajanan-jajanan di sana kan banyak ya, jajanan obrolan yang sederhana. Iya, di situ mungkin apa ya, kalau menurut saya itu kadang saya itu nggak ngerti yang ini mereka. Jadi kadang mau nggak mau akhirnya saya juga ikut merasa bahwa ternyata hidup itu seperti ini gitu. Jadi saya dengar mereka ketawa aja sudah. Iya, itu Ikut ketawa ya. iya. Jadi kayak apa ya rasanya? Tadi dihubungkan dengan bahagia itu tidak melulu apa yang kita punya. Bahagia itu tidak melulu rumah kita sebesar apa. Nah, akhirnya saya dari dulu itu berprinsip, saya alhamdulillah itu dibesarkan di kampung halaman. Jadi hidup ada di dua sisi. Saya pernah cara adat orang di kampung seperti apa, dan saya besar menuntut ilmu di kota itu seperti apa. Jadi saya gabungkan, saya belajar dan belajar begitu. Oke, kalau dari Bu Dian mengenai tidak selalu tentang aku gimana Bu? Ya ini kunci bahagia yang keenam, tidak selalu tentang aku ya. Maksudnya mungkin hal-hal yang sekecil apapun yang itu kita pikirkan tapi untuk orang lain itu kadang juga bikin kita bahagia karena melihat orang bahagia, misalnya menjenguk teman yang sakit, nggak selalu bawa yang mewah-mewah tapi kita nemenin dia, Datang aja papang muka gitu ya. gitu. Itu kadang self healing juga loh kita. Oh ya kita bersyukur ya kita sehat gitu, teman sakit gitu. Iya sih, jadinya juga rasa syukur yang timbul ya, karena lihat teman lagi sakit, alhamdulillah nih aku malah yang bisa jenguk lagi sehat gitu. Nah mungkin kalau dari Budian juga lebih ke sisi lihat anak, suami misalnya lagi makan masakan Budian itu juga happy gak sih Bu biasanya ya Bu ya? Karena saya biasa gini juga sih, kayak bantu mama masak terus mama bilang enak tuh kayak udah wah happy-nya tuh banget gitu. Jadi apalagi kalau jadi seorang ibu mungkin ya kayak mama saya, terus harus dari pagi ke pasar belanja, makan makanannya dihabiskan tuh kayak happy banget pasti dari situ kan. Jadi hal-hal kecil lah ya, jadi nggak selalu tentang kita, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan kita juga itu juga happy, bisa buat kita happy gitu loh. Dari hal-hal kecil. Kalau dari Mas Bayu tadi kan lihat kehidupan bermasyarakat gitu di sekitarnya gitu kan. Kalau Budian kan lebih ke keluarga atau mungkin dari temennya tadi, kalau misalnya menjenguk itu juga bisa jadi kita happy. Nah di buku ini juga disebutkan bahwa kalau kita mengulurkan tangan membantu orang, sahabat, orang asing atau bahkan musuh kita sekalipun, itu menjadi hal yang baik buat kita sendiri gitu, menjadi lebih baik di hidup kita sendiri dan akan menjadi semakin berbahagia gitulah istilahnya, karena kita mampu untuk membagi kebahagiaan itu atau kita mampu untuk melihat hal-hal bahagia itu gitu loh. Nah di tips yang terakhir nih, yang ketujuh, yaitu adalah mengembangkan kebaikan. Ini mungkin kelanjutan dari tips yang tadi ya, tidak melulu tentang aku gitu ya. Nah ini mengembangkan kebaikan. Sesungguhnya kita menerima kebaikan dari banyak orang yang tidak kita kenal. Nah ketika kita melihat ke sekeliling kita, segala hal yang kita gunakan itu ada karena kebaikan orang lain. Pekerjaan konstruksi yang membangun gedung, pertanian yang menanam sayur-sayuran, tenaga listrik, tenaga saluran air, sekretaris dan lain sebagainya berperan penting untuk memungkinkan masyarakat berfungsi dengan baik. Contoh halnya, misalnya contoh hal kecil aja, kita bisa ngerasain jalan Surabaya yang begitu asri, begitu hijau itu karena apa? Karena orang-orang dinas kebersihan itu bisa membersihkan dengan rajin, terus pohon-pohon disirami, menanamkan tanaman dengan sebegitu indahnya. Nah itu kan juga menimbulkan kebahagiaan gak sih Ibu ya, yang sama Mas? Kayak kita berangkat nih udah jenuh kan pasti pagi-pagi, apalagi hari Senin dengan jalanan yang macet.
Terus tapi wah kok hijau banget ya Surabaya, apalagi Jalan Ahmad Yani tuh yang selalu saya suka tuh Jalan Ahmad Yani. Pagi disiram, bersih, asri, panas. Kalau misalnya kita naik motor kan panas-panas ya, tapi kalau lihat jalan hijau tuh kayak langsung wah angin semeliwir, apalagi kalau lagi musim bunga yang kayak sakura di jalan-jalan, wah itu udah ngeliat aja wah indah banget. Nah itu kayak udah buat kalau dari saya itu buat jadi saya tuh lebih wah happy banget nih bisa lihat kayak gini di pagi hari meskipun harus berangkat ke kantor pagi-pagi gitu. Nah dari Mas Bayu sama Budian sendiri ada nggak sih versi Ibu sama Mas Bayu tuh kalau hal kayak gini aja tuh kayak bisa buat Ibu happy loh, dari kebaikan orang-orang yang bahkan kita nggak tahu tuh siapa yang nyiram siapa yang tanam gitu. Kalau dari Mas Bayu sama Budian sendiri gimana? Oke, tadi betul yang disampaikan, banyak berbagai orang ya istilahnya. Kalau misalkan di Surabaya sendiri, istilahnya apa ya? Kalau bahasa saya itu saling mengisi. Oh ya. Saling mengisi itu dalam artian kita sendiri pasti punya kesibukan dan punya pekerjaan. Nah, orang-orang lain yang berlalu lalang di jalan raya itu pun punya kesibukan dan punya kerjaan masing-masing. Ada yang ke kantor, ada yang nanti kerja di restoran, ada yang berangkat pagi itu mungkin ke arahnya ke pelabuhan, ada yang ke terminal, ada ke sini. Jadi mereka punya aktivitas masing-masing, di mana saya bilang tadi saling mengisi. Jadi saling berhubungan sebenarnya, semuanya saling berhubungan. Kalau misalkan sawah ya mereka bertani gitu kan, bercocok tanam, jadi saling mengisi. Yang bertani ini nanti menghasilkan hasilnya, nanti dibawa ke pabrik, orang-orang tadi yang di pabrik berangkat kerja, nah nanti dikirim lagi ke sini. Sedangkan kita ini tetap semuanya berhubungan, semua siklusnya pasti ketemu. Jadi menurut saya memang dikembangkan itu dalam artian mengembangkan kebaikan itu dalam artian dari diri kita itu punya skill masing-masing, punya keahlian masing-masing, di mana nanti kita kerja juga profesinya masing-masing. Nah itulah contoh tadi dari Bu Fira tadi menyampaikan, kalau misalkan lewat di Jalan Ahmad Yani, kebetulan itu di dekat rumah saya, memang saya juga suka jalannya itu jejer 4 besar-besar juga kan. Yang paling kiri arah dari Sidoarjo, orang masuk pasti dapat kesan, Surabaya indah, Surabaya pohon-pohonnya itu, bunga yang sebelah kiri itu kalau memang lagi musimnya itu indah sekali. Nah contoh seperti itu, dan kita itu tidak tahu orang yang merawat itu namanya siapa, rumahnya di mana, kita tidak tahu. Tapi orang-orang tersebut membagikan atau mengembangkan kebahagiaan atau kebaikannya itu melalui pekerjaan mereka, gitu. Yang menikmati ya orang-orang yang mereka juga nggak kenal kita, gitu. Nah itu dari saya, itu memang betul sekali itu. Oke, kemudian kalau aku di perumahan itu ada ya tukang bersih itu yang dia dedikasinya ke pekerjaannya itu loh hebat banget. Itu jam 3 pagi udah nyampe perumahan dan masih gelap berarti. Iya masih gelap, sudah nyapu jadi kedengeran suara orang nyapu pakai sapu di srek itu jam 3 pagi. Itu aku ngelihatnya itu senang banget. Kalau aku ngobrol tuh dia dedikasinya sama pekerjaan, mencintai pekerjaannya dia bilang saya harus datang pagi supaya orang keluar rumah mau berangkat kerja itu sudah bersih. Itu aku ya ampun gitu ya. Jadi kalau dia dedikasinya tinggi, dia merasa happy, dia merasa puas sama kehidupannya, kemudian dia melakukan sesuatu itu ternyata berefek ke orang lain gitu. Benar sih. Jadi memang di buku itu juga menyimpulkan ya bahwa kebahagiaan itu yang pertama berasal dari diri kita, sudah pasti. Yang kedua, itu bisa juga berasal dari orang-orang lain kayak keluarga, teman, sahabat gitu ya. Dan yang ketiga adalah mungkin berasal dari orang yang tidak kita kenal justru gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita membahas tentang kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang bisa kok kita ciptain, bisa kita kembangkan, bisa kita rasakan jika kita pandai-pandai lebih bersyukur intinya ya. Jadi kalau misalnya dengan hal kecil aja kita bisa lihat itu hal yang indah, yang bagus, yang kita menumbuhkan jiwa rasa bersyukur, itu bisa menumbuhkan kebahagiaan gitu. Jadi kita memang harus melihat dari sisi
positif ya, hal-hal yang lainnya gitu. Jangan sampai hal-hal negatif atau mungkin omongan orang lain itu mempengaruhi kita gitu. Nah, itu berarti adalah memang semua inti kebahagiaan itu adalah kita yang bisa cari gitu, kita yang bisa lihat, kita yang bisa berbagi, bahkan yang tanpa kita sadari. Seharusnya memang itu udah pekerjaan kita, kewajiban kita adalah untuk bekerja misalnya kayak Mas Bayu ya, melayani customer, itu kan sudah kewajiban Mas Bayu ya sebagai pekerja gitu ya dalam menjual produk. Tapi tanpa disadari, customer yang merasakan pelayanan Mas Bayu yang sangat baik itu malah mereka tuh bahagia juga gitu loh, bersyukur gitu kan, pasti bahagia juga. Wah, ternyata memakai produk custom dari Mas Bayu, belinya di Mas Bayu tuh enak loh, karena orangnya nih diajak ngobrol seru gitu, juga bisa dicari, gampang dicari, gampang sharing sessionnya, gampang kita cari gimana sih solusinya untuk penggunaan bisnis kita dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi, padahal sebenarnya itu adalah kewajibannya gitu ya, tapi ternyata berimpact ke orang lain tuh sebagai hal yang membahagiakan gitu, dan kita tanpa sadar, tanpa tahu hal itu, dan suatu saat pasti hal itu adalah jadi kayak tadi Mas Bayu bilang juga, jadi alur positif, jadi saling berhubungan sebenarnya ya, jadi kita memberi dan kita menerima. Nah, itu sih dari buku-buku mengenai 7 tips untuk hidup bahagia. Nah, teman-teman dari Semanggi nih, kalau misalnya punya tips-tips lain yang mungkin pernah bisa di kehidupan sehari-harinya sering dialami, boleh dong di-sharing di kolom komentar biar kita juga tahu nih kalau dari teman-teman dari Semanggi ini gimana sih biar tips hidupnya bahagia terus. Nah, dan jangan lupa untuk bantu kita untuk subscribe. Oke, sekian dulu dari kita tim MKO untuk membahas 7 tips bahagia. Selamat siang, bye-bye. Bye.